Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Pastinya baik selalu ya. Baiklah, ini merupakan pertemuan pertama kita ya, melalui video. Maka dari itu, mari kita berkenalan dulu ya. Silahkan kalian kenali saya. Dan begitupun nanti dengan saya akan mencoba untuk mengenali kalian. Karena ada pepatah lama yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau dalam belajar kita tidak saling mengenali, maka itu kita akan susah untuk berkomunikasi ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Andi Nurdiansyah. Jabatan saya di SMA Negeri 1 Cibeber. Yang pertama adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang kedua, saya pembina Informasi Teknologi Club atau ITC. Dan yang ketiga, saya guru mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kelas 12. Tempat tinggal saya di Kampung Pasar, Komplek SMP di Desa Cikatomas, Kecamatan Cilograng. Cara belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya di SMA Negeri 1 Cibeber. Kita akan menggunakan metode daring, yaitu media yang digunakan WhatsApp, Google Classroom, YouTube, dan blog. Mengapa medianya cukup banyak? Ya, ini tidak akan semuanya kita gunakan sekaligus, tapi ini akan dicoba secara silih berganti dengan harapan kalian tidak bosan gitu ya. Jadi kalau saya khawatirnya kalau cuma satu kalian akan bosan, makanya saya gunakan 4 media ini. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama adalah berdoa, yang kedua membaca, yang ketiga menganalisis dan menyimak, yang keempat kuis, dan yang kelima adalah penilaian sikap. Saya akan jelaskan satu persatu dari 5 poin tadi ya. Yang pertama adalah berdoa. Meski mata pelajaran kita adalah Bahasa Indonesia, tapi tetap berdoa merupakan hal pertama yang kita lakukan dalam memulai dan mengakhiri pembelajaran. Nanti setiap sesi pembelajaran, saya akan memberikan waktu beberapa detik untuk kalian berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kalian. Ini hal pertama yang mesti kita lakukan ya. Jadi setiap kita memulai kegiatan, maka lakukanlah berdoa. Ya. Berdoa yang baik ya, agar apa yang kita pelajari itu bermanfaat untuk kita semuanya. Gitu ya. Jadi nanti jangan bosan ya, dan jangan lupa doanya boleh menggunakan bahasa Indonesia ya, boleh menggunakan bahasa Arab atau membaca basmalah atau membaca Al-Fatihah. Itu berserah kalian. Yang pasti saya memohon kepada kalian maka berdoa yang baik dan berdoa yang khusyuk ya. Mengapa? Karena biasanya siswa yang berdoanya baik, maka hasil belajarnya pun itu jauh lebih baik ya, dibandingkan dengan siswa yang berdoanya itu hanya seremonial. Ya, seremonial di sini artinya hanya menundukkan kepala, ya, mulutnya komat kamit, dia tidak memaknai apa yang dia inginkan, begitu. Jadi, ya, mulai dari sekarang itu kalian berdoa yang baik dan berdoa yang khusyuk. Selanjutnya adalah membaca. Jika berdoa sudah, maka kita akan membaca. Nah, membaca merupakan hal kedua yang akan kalian lakukan dalam memahami materi pembelajaran yang diberikan. Bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 itu berbasis teks. Jadi, kunci utama keberhasilan kalian dalam memahami materi bahasa Indonesia adalah membaca. Ya. Ingat, membaca di sini bukan asal baca
ya. Tapi membaca di sini kalian memahami apa yang kalian baca. Jika kalian masih bingung, Pak, bagaimana sih cara tahu saya paham dengan apa yang saya baca? Caranya adalah jika kalian membaca sebuah kalimat atau lebih luasnya sebuah paragraf, kemudian kalian mampu menjelaskannya kembali, maka berarti kalian itu sudah memahami apa yang kalian baca. Gitu. Tetapi kebalikannya, jika kalian membaca tapi kalian tidak mampu menjelaskannya kembali, ya, maka berarti membaca kalian kurang baik. Gitu ya. Jadi nanti ketika belajar dengan saya, maka kalian akan sering membaca. Ya. Yang di sekolah sebelumnya kalian ya sering membaca mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau yang membacanya kurang, nah ini yang akan menjadi masalah. Tapi tenang, kuncinya satu, di berdoa. Ketika kalian berdoa yang baik, ya, berdoa yang khusyuk, maka meskipun kalian tidak terbiasa membaca, maka kalian akan mengikutinya dengan baik. Karena kalian sudah berdoa tadi, ya. Begitu ya. Maka dari itu, kembali lagi ya, kita ke berdoa dulu. Di dalam doa kalian, tolong sisipkan atau tolong masukkan ya, sebuah permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa, ya Allah, berikan saya keikhlasan, kebahagiaan, dan pengetahuan baru dalam mempelajari bahasa Indonesia. 3 kalimat itu saja. Ya. Saya ulangi. Ya Allah, berikan saya 1 keikhlasan, 2 kebahagiaan, 3 informasi atau pengetahuan yang baru dalam pelajari bahasa Indonesia. Kalau 3 hal itu kalian minta dengan baik, ya, di setiap pembelajaran, maka yang biasanya ya jarang membaca, ya, karena kalian sudah meminta keikhlasan, kalian akan mengikutinya dengan baik. Gitu ya. Jadi nanti ingat. Tuh. Selanjutnya, setelah membaca adalah menganalisis dan menyimak. Setelah membaca, tahapan selanjutnya adalah menganalisis dan menyimak. Bahan yang dianalisis dan disimak bisa berbentuk teks dan video. Ini merupakan keterampilan berbahasa yang akan kita pelajari sehingga kalian menguasainya dengan baik. Selanjutnya, itu adalah kuis. Nah, ini. Oke. Videonya jangan di-skip dulu ya. Ingat, tadi doa kita bahwa ikhlas. Jadi hari ini berarti kalian ikhlas untuk mendengarkan saya menyampaikan teknik pembelajaran saya dulu. Ya. Jadi simak dengan baik sehingga nanti kita berdampingan dengan baik, ya. Oke, kuis. Kuis merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar materi yang disampaikan diserap oleh siswa. Jadi nanti di setiap akhir pembelajaran kalian akan mengerjakan kuis, ya. Kuisnya nanti bisa dikirim lewat WhatsApp, lewat Google Classroom atau media yang lainnya. Nanti berdasarkan instruksi yang saya berikan. Selain itu, kuis juga sebagai bentuk absensi kalian di setiap pertemuannya.
Jadi saya ketika menggunakan metode daring ini, saya tidak akan menggunakan absen ya. Jadi kalian tidak mesti mengisi absen, tapi absennya itu dari kuis yang saya berikan ke saya. Oh maaf, absennya itu dari kuis yang kalian berikan kepada saya. Jadi kalau misalkan ada kuis, ya kalian tidak mengumpulkan, ya berarti saya anggap kalian tidak hadir, tidak mengikuti pembelajaran saya, gitu ya. Jadi nanti ke depan kuisnya silahkan kalian kerjakan. Tenang, kuisnya tidak akan susah, itu hanya untuk mengetahui saja seberapa keterpahaman kalian dalam memahami materi yang saya sampaikan. Selanjutnya adalah penilaian sikap. Ini poin penting, silakan simak dengan baik. Selain dari pengetahuan yang harus saya berikan kepada kalian, saya juga harus ya memberikan pengetahuan berupa sikap ya. Dan saya juga harus menilainya. Ya. Inilah yang membedakan pembelajaran misalkan privat ya. Karena kan kalau pengetahuan sebenarnya kalian tidak belajar sekolah pun kalian akan dapat. Ya. Kalian tinggal misalkan ketik di Google, maka akan keluar pengetahuan, ya kalian akan bisa. Tapi kalau sikap ini kan harus dibentuk. Ya. Nah, meskipun kita untuk saat ini tidak bisa bertatap muka, tidak bisa melakukan kegiatan di sekolah, tapi tetap sikap itu ya akan menjadi salah satu pembelajaran yang harus kita pelajari ya. Jadi saya sesuaikan sikap yang dinilai dalam interaksi selama pembelajaran ya. Di antaranya adalah nih, bahasa lisan atau bahasa tulisan, tanggung jawab, sopan santun. Oke. Sepertinya 3 sikap ini yang kalau secara daring yang bisa saya nilai ya. Artinya kalau bahasa lisan di sini kan mungkin kalau bahasa lisan nanti ketika kalian misalkan saya berikan tugas untuk membuat video ya, itu mungkin nanti akan ketahuan ya. Kemudian bahasa tulisan misalkan di grup ya, ketika kalian misalkan ya berinteraksi dengan teman kalian, dengan saya, itu kan terlihat ya. Saya suka menemukan bahasa-bahasa kasar, atau kalian misalkan membuli teman kalian. Nah, ini jadi penilaian ya bagi saya tuh untuk bahasa lisan dan bahasa tulisan. Selanjutnya adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab di sini mungkin bisa bentuknya ketika kalian misalkan ada kuis, mengerjakan kuis, ada tugas, mengerjakan tugas. Ini berarti bentuk tanggung jawab. Ini juga jadi penilaian. Kemudian sopan santun. Nah, sopan santun tadi berarti berhubungan dengan kalau di dunia maya ya interaksi kita lewat tulisan, lewat telepon, ya gitu. Jadi ini juga menjadi bahan pembelajaran untuk kita dan penilaian saya. Baiklah anak-anakku, ya. Ini perkenalan singkat saya. Mohon dicermati dengan baik sehingga kita saling memahami, ya. Dan ketika kita sudah saling memahami, maka kita akan belajar dengan menyenangkan. Kalau sudah menyenangkan, maka kita setiap harinya akan diberikan keberlimpahan pengetahuan yang luas, ya, karena kita menyenangkan, saling menyenangkan. Berbeda halnya ketika kalian tertekan, ya, saya tertekan, maka ya kita akan susah. Maka dari itu saya ingatkan kembali, ketika nanti berdoa, maka kalian harus meminta satu. Apa? Masih ingat? Diikhlaskan hati kalian. Yang kedua,
ya, dibahagiakan. Yang ketiga, mendapat pengetahuan yang baru. Silahkan diingatkan ya, dan nanti dipraktikan. Oke, ini kuis pertama ya. Semoga menyenangkan dan tidak mengeluh dalam mengerjakannya ya. Kuisnya adalah buatlah tulisan minimal 2 paragraf yang isinya tentang SMA 1 Cibeber. Nah, kemarin kan kalian sudah mengambil buku dan kalian melihat sekilas lah SMA Negeri 1 Cibeber. Maka silahkan kalian buatkan tulisan tuh ya. Minimalnya 2 paragraf. Ingat, 2 paragraf. Nah, berarti sekarang kalian pahami dulu paragraf itu apa ya. Oke, karena ada kata, ada kalimat, dan ada paragraf. Oke ya, ingat, saya ulangi lagi. Buatlah tulisan minimal 2 paragraf yang isinya tentang SMAN 1 Cibeber. Oke ya. Nih, ini sudah mulai saya mengecek bahwa jika kalian ya bagus dalam membaca, maka kalian akan paham tuh tugas dari saya. Tetapi jika kalian masih bertanya, aduh, kumaha ieu? Nah, berarti ada masalah dengan keterpahaman kalian dalam memaknai pertanyaan dari perintah dari saya. Oke ya. Jika sudah ditulis dengan tulisan tangan, ingat ya, dengan tulisan tangan. Karena saya ingin tahu juga tulisan kalian seperti apa. Kemudian difoto, kirim melalui Google Classroom. Ya. Saya ulangi, ditulis dengan tangan, kemudian difoto, kirim melalui Google Classroom. Oke. Itu kuisnya. Dan sekarang terakhir, silahkan berdoa yang baik ya untuk mengakhiri pembelajaran kita ya. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya.